dan di sini kami akan menjelaskan tentang aliran-aliran pemikiran dalam hukum. Yang pertama ada Begriff Jurisprudence. Dalam aliran ini, undang-undang tidak lengkap sehingga perlu peran aktif dari hakim. Aliran ini juga melihat hukum sebagai suatu sistem atau suatu kesatuan yang tertutup dan menguasai tingkah laku manusia. Aliran ini juga dinilai memiliki banyak persamaan dengan aliran historis, sehingga meskipun hakim dibebaskan dari undang-undang, tapi harus tetap bekerja dalam sistem hukum yang tertutup dengan menggunakan hukum logika. Penggunaan hukum logika ini juga bisa disebut dengan silogisme. Dan yang kedua ada aliran Inference Jurisprudence. Aliran ini adalah aliran kritik dari aliran sebelumnya, yaitu Begriff Prudence, di mana aliran ini menjelaskan bahwasannya hakim memiliki kebebasan lebih melalui metode hukumnya. Yang ketiga, ada aliran Sociologist School. Aliran ini reaksi terhadap aliran sebelumnya, yaitu Freire School, yang pada intinya hendak menahan tindakan sewenang-wenangan hakim. Baik, selanjutnya ada aliran legisme. Aliran legisme adalah aliran hukum yang menganggap bahwa undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum, sedangkan peradilan hanya menerapkan undang-undang. Dalam aliran ini, hakim hanya sebagai corong dari undang-undang. Dengan demikian, tidak ada hukum di luar undang-undang. Baik, yang kelima ada yang namanya aliran historis. Aliran historis dilatar belakangi bahwasanya undang-undang tidak selalu lengkap. Nah, untuk mengatasi kekosongan hal tersebut, maka hakim sebagai penemu hukum dapat menemukan hukum melalui hukum kebiasaan, dan juga hakim melalui putusan tersebut melahirkan hukum baru yang disebut dengan jurisprudensi. Seperti itu, teman-teman. Baik, lalu aliran selanjutnya adalah aliran keenam, yaitu aliran Freirechtsbewegung, di mana aliran penemuan hukum ini sifatnya itu bebas, di mana suatu hakim dalam hal menemukan suatu hukum atau dasar hukum itu tidak secara kaku atau terikat terhadap ketentuan undang-undang atau kebijakan yang berlaku, namun berdasarkan pada asas kepatutan. Baik, yang ketujuh ada Open System van het Recht. Aliran ini menganggap bahwa hukum adalah sistem yang membuka diri dan menerima nilai-nilai yang ada di luar hukum. Kemudian, hakim dalam menemukan hukum berpedoman pada pemahaman intelektual serta penalaran logis. Baik, masuk ke pembahasan berikutnya tentang aliran pemikiran mempengaruhi cara pandang terhadap sumber, sifat, dan fungsi hukum dalam masyarakat. Yang pertama yaitu aliran hukum alam, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Hugo Grotius, Thomas Aquinas, dan Richard Hooker. Memiliki dua tesis utama, yaitu moralitas dan normativitas. Moralitas mengacu pada standar moral yang ada pada agama, sedangkan normativitas mengasumsikan adanya norma yang terpisah dari realitas. Hukum alam memberikan legitimasi bagi agama, dan dalam konteks negara dan bangsa, agama menjadi bagian integral dari sistem hukumnya. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menarik sumbernya dari agama, yang akhirnya dapat dianggap sebagai representasi hukum alam teologis. Baik, berikutnya kemudian ada yang namanya aliran positivisme hukum. Positivisme hukum dipopulerkan oleh dua filsuf hukum, yaitu John Austin dan juga Hans Kelsen. Positivisme hukum adalah di mana hukum sebagai kekuasaan tertinggi di suatu negara dengan sumber-sumber lainnya sebagai yang lebih rendah. Nah, aliran positivisme hukum ini sedikit memiliki persamaan dengan legisme, yaitu di mana perbedaannya adalah aliran positivisme hukum sumber kekuasaan tertinggi adalah hukum, dan juga dengan sumber-sumber lain seperti jurisprudensi, kemudian juga ada doktrin, hukum kebiasaan, dan juga hukum internasional. Sedangkan legisme berpendapat bahwa hukum sumber tertingginya adalah undang-undang. Seperti itu, teman-teman semua. Yang ketiga, ada aliran utilities. Aliran ini dipelopori oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jering. Tesis utama yang diajukan kaum utilitarian adalah baik buruknya sesuatu dilihat dari sejauh mana dia mendatangkan kebahagiaan. Selanjutnya ada aliran historis. Aliran historis bermazhab pada sejarah. Tokoh yang mempelopori aliran ini adalah Friedrich Karl von Savigny. Menurut Savigny, hukum adalah jiwa rakyat. Jadi, hukum itu di setiap negara pasti akan berbeda-beda. Baik,
Lalu aliran selanjutnya adalah aliran sosiologis. Berdasarkan daripada namanya, aliran ini berdasarkan pada nilai-nilai masyarakat atau nilai-nilai daripada sosiologis itu sendiri. Ada beberapa tokoh dari aliran tersebut, yaitu Augen Ehrlich dan juga Roscoe. Salah satu teori hukum yang dikemukakan oleh Augen Ehrlich adalah teori di mana bukan konseptual atau intelektual semata, namun daripada fakta sosial itu sendiri. Dan hal ini juga diperkuat dari teori oleh Roscoe, di mana menambahkan aspek keseimbangan dalam teori tersebut. Dan tesis utama dalam Roscoe itu sendiri adalah law is a tool of social engineer, atau bisa disebut sebagai alat rekayasa sosial. Ya, yang keenam ada aliran antropologi. Aliran antropologi menurut arti yang dimana antro adalah manusia dan logos adalah ilmu. Jadi aliran antropologi menjelaskan ilmu tentang manusia, yang dimaksud manusia itu bagian dari masyarakat. Aliran ini berawal dari rasa simpati para ilmuwan pada masa itu kepada masyarakat yang dinilai pada masa itu masyarakat masih dinilai primitif. Nah, aliran ini dikemukakan oleh Charles Darwin. Baik, yang ketujuh ada aliran realis. Dalam keseluruhan, aliran realis dalam hukum menekankan bahwa hukum adalah produk yang berasal dari keputusan hakim dan berubah seiring dengan adanya perubahan sosial. Aliran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah realisme Amerika, yang dimana menganggap bahwa hukum merupakan putusan dari hakim, dan yang kedua ada juga realisme Skandinavia yang menekankan penggunaan data empiris dalam mengkaji hukum. Tokoh H.L.A. Hart dan John Rawls juga terkait dengan aliran ini, dengan fokus pada aspek eksternal dan internal hukum serta penekanan pada prinsip-prinsip etika dalam membangun masyarakat yang adil.